Ya, oke. Jadi setelah tadi, general truth, kebenaran yang, atau fakta yang umum, kemudian yang kedua itu sesuatu yang, sudah menjadi kebiasaan, habit ya, habitual, routine activities, sesuatu yang sudah rutin, sudah, eee, tera eee, sering sudah teratur, sering dilakukan, kemudian atau juga bisa dikenal also known as repeated actions, aksi-aksi atau tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang berulang. Contohnya di sini we go to school by bus every day. Kami atau kita pergi ke sekolah dengan bus setiap hari. Ini sekolahnya setiap hari ya. Kalau di Indonesia biasanya sampai Jumat, ada yang sampai Sabtu ya. Kalau kita misalnya sekolahnya sampai Sabtu, berarti we go to school by bus from, Monday to, Saturday, misalnya seperti itu. Oke, mmm, konteks penggunaan yang ketiga, mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan dan emosi ya, express feelings and emotions. I am sad to hear your bad news. Saya sedih, mendengar berita, burukmu, maksudnya berita buruk dari darimu atau berita buruk mengenaimu gitu, bisa diartikan seperti itu. Kita pakai simple present tense untuk mengungkapkan perasaan yang sedang kita rasakan. Kemudian, the scheduled event in the near future or familiar with future conditions. Jadi kejadian-kejadian atau peristiwa ya, yang sudah dijadwalkan pada waktu yang dekat atau yang sudah biasa atau sudah dikenal untuk kondisi-kondisi yang akan datang. Misalnya the train departs at 8 AM. Misalnya, kita misalkan sekarang sedang malam, berarti pagi itu kan jam 8 pagi itu kan yang akan datang tuh. Jadi tapi karena ini sudah hal yang, lumrah, jadi walaupun kita akan berangkat, tapi jadwal ini kan bukan jadwal kita sendiri. Jadwal kereta api ini kan jadwal, walaupun yang akan datang, tapi dia sudah menjadi jadwal yang milik semua orang gitu ya, yang sudah familiar, sudah dikenal. Jadi, kita menyatakannya seperti ini, "The train departs at 8 AM." Kereta api bertolak atau berangkat jam 8 pagi. Jadi bukan pakai will di sini, simple future ya, the train will depart, nggak, tidak pakai will karena ini penjadwalan ya, penjadwalan biasa kita pakai, present tense karena penjadwalan itu konteksnya kan berulang-ulang. Oke, kemudian, eee, command, perintah, or instruction. Instruction itu instruksi ya, arahan. Misalnya seperti ini, kita pakai simple present tense, kita memberikan, arahan. Misalnya ini pada resep ya, resep makanan. Pour the juice into the cup. Tuangkan jus ke dalam ya, gelas. Ke dalam gelas tersebut, ke dalam gelasnya. Nah, jadi pour the juice into the cup, tuangkan jus ke dalam gelasnya. Ini kita pakai simple present tense atau orang Inggris bilangnya present simple tense. Bisa diujikan, kita kita lihat buku-buku resep atau lihat resep di internet dalam bahasa Inggris, itu pakai, simple present tense ya. Nah, di sini ada EG, ini EG ya, exemple gratia bahasa Latin, tapi orang Inggris tidak membaca bahasa Latinnya. Singkatannya bahasa Latin, tapi dibaca bahasa Inggris saja, for example. Itu pengetahuan aja ya. Oke, kita ke penanda waktu di sini. Hmm,
Bisa dilihat biasanya usually, habitually, normally, generally, ini biasanya, normalnya, pada umumnya, ya kan. Kemudian selalu, always, jarang, seldom, rarely, tapi seldom ini sudah jarang digunakan ya. Jadi sebaiknya pakai rarely aja. Kita pakai seldom, ada orang Inggris dan orang Amerika yang tidak mengerti karena ini sudah jarang digunakan di Inggris dan Amerika. Kemudian sering itu often, ada satu lagi frequently ya. Di sini frequently. Oke, ini yang sampai mana ya? Yang sampai sini, bentar. Ini agak beda sedikit ya. Yang ke atas ini biasanya setelah subjek ya. I usually go to school, misalnya seperti itu. I always go to school. Jadi ini setelah subjek. Nah, yang ke bawah ini di akhir biasanya. Atau di awal. I go to school every week. Every week I go to school gitu. Di awal atau di akhir yang ini. Ini setelah subjek ya. Setelah subjek. Kalau ini di akhir ya. And di akhir ya. Atau di awal ya. At the beginning ya. Beginning. Oke. Jadi ini dua ini beda letaknya. Yang bukan setelah subjek ya. Iya, setelah subjek. Oke, bentar. Oke, subjek dulu baru ini yang di atas. Kata ganti warna ada ya. Ini yang merah ya. Sama yang di bawah ini yang orange. Itu beda. Ini setelah subjek, ini di awal atau di akhir. Tadi ada tambahan ya. Often, frequently, itu sering. I frequently, I often, saya sering. Saya sering ngapain misalnya. Saya sering tidur jam 9 malam. I frequently sleep at 9 jam 9 malam. At 9 at night misalnya. At 9 p.m. Oke. Kadang-kadang sometimes ada lagi sinonimnya occasionally. Occasionally ya. Oke, ini dia ada banyak sinonimnya. Oke, kemudian tidak pernah, never, hampir tidak pernah nih, hardly ever. Ini salah nih. Oke. I hardly ever eat, apa misalnya makanan yang jarang, nasi goreng. I hardly ever eat. I hardly ever eat nasi goreng misalnya. Saya sangat hampir tidak pernah makan nasi goreng. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian ini setiap minggu ditaruh di depan atau di akhir. I eat nasi goreng every week atau every week I eat nasi goreng. Setiap hari ini ada spasi ya. Di sini. Every spasi day dipisah ya. Kalau tidak dipisah itu jadinya kata sifat ya.
everyday activities ini misalnya kata sifat everyday activities. Ini sinonim dari daily ya. Daily activities. Kalau ini kata sifat kalau yang tidak ada jaraknya di sininya. Tapi kalau yang di sini ada jarak, I go to school every day ada jaraknya. Oke. 4 times a day, 4 kali sehari bisa diganti kalau 10 hari, misalnya 10 times a day, diganti 15 hari, 15 times a day. 4 kali seminggu, kalau mau 4 times a week, kalau mau 12 kali seminggu berarti 12 times a week. Diganti aja yang di sini. Sebulan sekali, once a month. Kalau 2 bulan sekali ada twice ya, kalau 2 kali. Twice. Twice a month, twice a week, twice a day, bisa juga 2 kali sehari. Boleh tidak pakai one time, boleh. Once a month, one time a month, boleh. Twice a month, 2 kali sebulan. Kalau 2 times a month, boleh. Jadi kita mau pakai once atau one time, itu boleh keduanya. Mau pakai twice atau 2 times, boleh keduanya. Oke, ini yang kita koreksi tadi ya. Setelah subjek itu yang bagian atas saja ya. Yang di sini. Kalau ini di awal atau di akhir. Oke, kita sampai sini ada pertanyaan sampai yang ini time signal ya. Ada pertanyaan untuk time signal ini atau sudah jelas? Di sini ada Kalau mau nanya, iya boleh. ini kan kalau sebulan sekali kan once a month, 2 bulan Ya. sekali twice. Berarti di atasnya itu kalau 3 kali atau 4 kali itu jadinya 3 times, 4 times gitu ya? Iya. Gini ini wawasan ya. Sebenarnya ada kata bahasa Inggris untuk 3. Untuk 3 itu kata bahasa 3 kali ya, untuk 3 kali. Ada kata bahasa Inggris thrice. Tapi ini udah nggak digunain di Amerika sama Inggris. Di negara lain mungkin ada yang masih gunain. Mungkin di thrice ini mungkin di Singapura masih digunain. Singaporean English ya. Di Afrika mungkin African English mungkin masih digunain. Thrice ini 3 kali. Tapi kalau yang di Inggrisnya sendiri sama di Amerika orang udah nggak ngerti lagi thrice. Cuma perlu kita ketahui mana tahun kita nggak hanya ketemu dengan orang Amerika, orang Inggris ya. Kita ketemu mungkin dengan orang Singapura, kita ketemu mungkin dengan orang Afrika, itu masih pakai thrice. Ya itu aja. Sampai thrice dan thrice ini udah jarang digunakan, terutama orang Amerika, orang Inggris. Yang negara lain yang berbahasa Inggris masih ada yang pakai ini. Selebihnya nggak ada lagi. 4 times, 5 times. Kalau saran nggak usah gunakan thrice. Saran gunakan 3 times aja. 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month. Tapi kalau ada orang ngomong thrice kita ngerti gitu. Itu jadi dikasih tahu ini supaya ngerti. Kebetulan ada yang nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya nggak ingat juga saya beritahu ya yang thrice-nya gitu. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Mailin sudah jelas. Arif sudah jelas. Jelas. Ya jelas ya. Oke Ya, kita lanjut. jelas. Oke. Kita lanjut. Ini dihapus ya. Ini udah jelas ya. Ini setelah subjek yang warna merah ini. Kemudian yang orange ini bisa di awal bisa di akhir. Jadi beda-beda ini. Diingat aja. Oke, kita hapus dulu ya. Kalau di Zoom ini harus dihapus dulu. Oke, kita lanjut jenis. Ada jenisnya nominal sentence, itu tidak ada kata kerja, pakai to be. Tapi ada guru sama dosen bahasa Inggris yang mengklasifikasikan ini masuk present continuous.
Itu tergantung guru sama dosennya ya. Tapi kita di sini masukin ke present simple tense atau simple present tense tadi ya. Present simple tense ini sebutan untuk orang Inggris. Kalau orang Amerika simpelnya duluan, simple present tense. Nah, jadi kita masukkan ini ke uh, present simple. Contohnya, I am happy, misalnya. I am happy now, gitu kan. Kayak gitu. Karena happy itu kan bukan kata kerja, jadi kita pakai to be. To be dari I itu am. Nah, kemudian ada lagi yang verbal sentence, itu ada kata kerja. Kalimat positifnya pakai verb one, kalimat negatif dan interrogatifnya nanti ada verb one juga, cuma ada do dan does. Nanti lebih lengkapnya setelah ini kita bahas pola kalimat. Kemudian ada yang combination. Combination itu ada ada satu verb, terus satu lagi disambung dengan to be ya. Itu contohnya, misalnya saya berencana uh, untuk untuk apa? Uh, untuk uh, berada untuk di sini, misalnya I plan to be here, atau I have a plan to be here, misalnya gitu. Saya punya rencana untuk di sini. Nah, di sini itu kan bukan kata kerja, jadi pakai to be. Nanti ada contohnya lagi. Eh, kita lanjut ya. Jadi ingat aja nih ada nominal sentence dan verbal sentence. Jadi polanya nanti ada dua jenis jadinya. Bentar. Oke. Oke, bentar. Nah, ini contohnya ya. Subjek plus verb one atau verb one plus is. Sampai sini dulu. Tidak pakai to be dulu ya. Yang jenis pertama verbal sentence. Itu ada tambah komplement, oblik itu yang tidak wajib, komplement yang wajib, pelengkap yang wajib, oblik pelengkap yang tidak wajib. Contohnya di sini, I live in Padang. Atau biar nggak bingung diperkecil aja ya. Nah, kita tambahkan di sini juga biar biar jelas ya. Dia dua jenis pola. Oke, yang pertama pakai to be aja, itu nominal. Yang kedua itu tidak ada to be. Bentar. Nah, ini yang lebih jelasnya. Oke. Oh iya, bentar. Ini bintang yang sini ya. Oke. Oke, yang pola pertama subjek plus to be plus komplement plus objek nih nominal sentence, tidak ada verbnya. Contohnya yang ini ya. I am a university student at State Islamic University of Imam Bonjol Padang. University student ini mahasiswa kan bukan verb ya. Jadi kita pakai to be. To be dari I itu am. To be untuk I. To be untuk I itu am. I am a university student. Nah, ini kan perlu nih, wajib ada komplement dia. Nah, sedangkan di mana belajarnya ini bisa saja tidak disebutkan. Jadi ini objek, tidak pelengkap yang tidak wajib ada ya. At State Islamic University of Imam Bonjol Padang. Di UIN Imam Bonjol Padang. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Oke. Nah, ini yang pertama ini, yang nominal ya, nominal sentence. Kemudian kita yang ke verbal sentence di sini ada verbnya.
She wants to be a duck. Ini combination ya. Bentar. Yang di sini yang apa? Ke sinilah. I live in Padang. Saya tinggal di Padang. Atau ini live nih hidup ya. Hidup di Padang. Jadi di sini ada verb one, setelah subjeknya, terus komplement. Di sini tidak ada objek ya. Nah itu dia yang pola kedua. Ada 3 pola sebenarnya. Tambah satu lagi yang combination tadi. She wants ini em, itu masuk ke yang sini ya verbal, tapi dia dikombinasikan dengan yang bukan verb. Jadinya combination, jadinya adductor ini kan bukan verb, jadi ditambah to be. To be-nya itu betul-betul to be ditulis ya, bukan is MR. She wants to be a doctor. Dia ingin menjadi seorang dokter. Dia dia mau menjadi seorang dokter. Jadi ini yang kombinasi gitu, combination yang sebelumnya nih, combination sentence. Ini contohnya. Oke, terus gini, ini terlalu ke bawah ya. Bentar. Oke, ini ada yang perlu diperhatikan di simple present tense ini. Kalau subjeknya she, he, it, maka verb satu ditambah di belakangnya s or es, s atau es. Nah, kapan ditambah es itu ketika verb diakhiri huruf s. Contohnya di sini s itu ini. She passes, dia lewat, dia melewati. Dia lulus, bisa juga lulus artinya ya. Nah, ini kan S terakhirnya nih, maka ditambahkan ES. Kemudian SH. SH itu contohnya nih. She washes her car. Ini kan wash, ini SH. Subjeknya she, he, it kan. Nah, maka ditambahkan ES karena ini SH. Kemudian CH. CH. Ini ya. He teaches math. Teach ya CH, maka kalau CH ditambahkan S, teaches jadinya. Teaches math, dia mengajar matematika. Kemudian TH, TH yang ini ya. She bathes her babies. Dia memandikan bayinya. Jadi ini kan TH nih, berarti ditambah IS, ES ya. Plus IS ditambah ES nih. Kemudian Z. Oke. Z di sini the insect buzzes, the insect ini serangga, buzzes ini berdengung ya, buzz berdengung, buzzes karena dia insect ini it, jatuhnya nih it ya, it buzzes karena bukan manusia ya. Nah jadi ditambahkan es plus is. Kemudian o, oke, he di sini ditambahkan o. He goes to school. He goes to school. Kelihatan ya? He goes to school kan O ini go. Maka kalau O ditambahkan ES ya. Plus IS. Dia pergi ke sekolah. He goes to school. Dan yang terakhir yang ditambahkan IS itu adalah yang ada konsonan lainnya dan Y. Contohnya di sini dry ya. Contohnya di sini dry. Ini dry ya. Jadi kan konsonan Y ini sebelumnya ada konsonan lagi. R di sini R. Jadi maka
Y-nya diubah dulu jadi I. Jadi di sini ya di sini drives jadinya Y-nya tadi di sini diubah dulu jadi I, kemudian baru ditambahkan ES. Ini konsonan ketemu konsonan Y. Jadi ini konsonan ketemu lagi konsonan Y. Jadi Y diubah jadi I, terus ditambah ES. Untuk yang lain, contohnya yang bukan kok yang ada Y lagi, misalnya play. Nah, play ini ini bukan konsonan, jadi jangan ditambah ES, ditambah S saja. She plays. Basketball misalnya ya. She misalnya jarang ya, rarely. Dia jarang main basket. She rarely plays basketball. Misalnya seperti ini. Karena ini bukan konsonan sebelum Y, A ini vokal, jadi tidak jadi players ya, tapi plays aja. Oke. Jadi ketentuannya selain yang ini, yang ketentuannya selain yang vokal, yang huruf terakhirnya S, SH, CH, TH, Z, X, O, huruf terakhir verb, dan juga konsonan lain ditambah konsonan Y. Selain ini itu ditambah S saja. Untuk subjek she, he, it. Kalau subjeknya selain she, he, it nggak ditambah apa-apa, verb one aja, I live. Bukan I lives ya. Kalau she baru she lives, he lives, it lives. Kalau misalnya bukan orang, misalnya binatang atau kucing atau apa, it lives gitu. It lives in di mana misalnya. Oh ya, sedikit untuk live ini wawasan aja. I live in titik-titik kan. Jadi bisa live on titik-titik. Bisa I live at titik-titik. Nah, ini bedanya ini tempat yang besar. On ini yang sangat-sangat kecil, misalnya kelurahan atau desa atau komplek, tapi yang tidak alamat lengkap ya. Ini tempatnya kecil, tapi tidak lengkap alamatnya. Kemudian yang add ini kecil dan lengkap ya. Kecil dan lengkap itu ada nomor rumahnya, RT RW segala macam, itu pakai add. Eh contohnya I live in Jalan Imam Bonjol number 10. Itu kan lengkap tuh jalannya dan nomornya. Nah, jadi ini yang kecil dan lengkap, kecil tidak lengkap ini yang besar ya. Kecil ini paling kecil ini kira-kira seperti kelurahan, seperti desa, tapi tidak lengkap ya. Ini pakai on. Itu perbedaannya. Kalau kita biasanya orang pakai in aja, orang nggak mau ngasih tempat yang detail ya. Jadi I live in eh, kotanya, kabupatennya sini aja atau negara sampai sini aja biasanya. Nggak mau orang ngasih yang lengkap-lengkap banget gitu kan. Yang kecuali udah dekat baru nanti sampai I live at atau ada keperluan betul-betul keperluan datang ke rumah pakai yang lengkap ini at. Oke, ini yang kalimat positif kan menjadi dasar ya. Dasar nanti negatif dan interrogatifnya gampang. Teman-teman ada pertanyaan untuk yang positif ini silakan ditanyakan dulu karena eh, nanti lanjut ke yang kalimat negatif dan kalimat tanya yang interrogatif itu lanjutan dari ini gampang. Yang penting ini yang positifnya dulu paham.
Ada pertanyaan kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Paham, Kak. Paham ya? Jelas ya? Gampang ya? Oke, ini dua jenis ya, nominal verbal. Oke, em, 5 orang, tidak ada pertanyaan ya. 4 orang ya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Karena di Zoom harus dihapus ya. Salah pencet ya. Oke. Oke, kita lanjut ke yang negatif. Jadi ini yang nominal polanya seperti ini, tinggal ditambahkan not setelah to be. Kalau yang verbal itu untuk kalimat negatif, kita tambahkan do atau does dulu, not, kemudian verb one. Di sini. Eh, Oke. Does ini untuk she, he, it ya. Selain itu do. Nah, oke. Ini. You are, ini yang nominal ya. Happy ini kan happy ini bukan verb, ini adjective ya, kata sifat, bukan kata kerja. Jadi kita pakai to be. To be untuk you itu are. Pertemuan sebelumnya udah kita belajar ya. You, we, they itu are. Kalau I itu to be-nya am. Kalau she, he, it to be-nya is. Ini artinya kamu tidak bahagia setiap waktu. Atau eh, murung terus dia ya, tidak bahagia. Oke, ini harusnya hurufnya kecil aja ya. Nggak ada maksud apa-apa. Ini salah ketik aja. Oke, lanjut yang verbal nih ya. Bukan she, he, it berarti do. You do not listen to me. Atau boleh disingkat dengan don't. Kamu tidak mendengarkan saya. Nah, ini gampang ya, tinggal tambah do selain she, it.